Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Hari ini hari Kamis, saudara ya. Kamis malam ini kita akan coba masuki tadarusan Alkitab yang baru. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang baru saja beberapa kali mengikuti program tadarusan Alkitab dalam Deep Talk with Pase ini, saya mau menginformasikan bahwa sudah banyak kitab ya, belasan kitab yang sudah kita bahas ya di dalam program ini. Yang pertama ada Injil Lukas, kemudian ada Kisah Rasul, ada kemudian 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia ya. Kemudian ada Injil Yohanes, kemudian ada 1, 2, 3 Yohanes, kemudian ada kitab Wahyu, kemudian kita juga sudah ngebahas Yakobus, kita sudah ngebahas Yudas, gitu saudara ya, dan kita kemarin sudah ngebahas juga Markus, kemudian 1 dan 2 Petrus ya. Berarti sudah ada 15 kitab. Jadi perjalanan kita hampir setengah tahun. Mungkin sudah ya, saya lupa juga tepatnya kapan kita mulai ini. Jadi sudah ada 15 kitab dan hari ini kita masuk kitab ke-16.
Dan mulai malam hari ini kita akan coba ngebahas atau mempelajari atau paling tidak mendalami sedikit dengan bahasa yang sederhana, yakni surat Ibrani. Bapak Ibu, program ini memang saya setting sedemikian rupa supaya Bapak Ibu maafkan saya yang biasa saja, dalam artian tidak punya pengetahuan teologi dan tidak sekolah teologi sekalipun, itu punya keberanian untuk membaca Alkitab, ya. Alkitab itu kalau dibaca, direnungkan secara pribadi gitu ya, terus dengan cara-cara yang sudah saya bagikan berkali-kali, memakai imajinasi, mengandalkan Tuhan, terus juga tidak taruh pemahaman kita ketika membaca ayat, tapi biarlah ayat itu yang menerangi kita, ya. Terus kita juga membacanya sesuai dengan konteks, tidak ayat per ayat, kata per kata, tapi kita membacanya secara keseluruhan. Perikop itukah, pasal itukah, atau kitab itukah, itu Alkitab tuh enak dibaca. Ayatnya jadi terang gitu. Dan berharap sungguh sih kalau Bapak Ibu mengikuti hal-hal tadi, maka semua kita ya, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, itu bisa mengerti ya, kenapa ayat ini, kalimat ini, pasal ini, ya, kitab ini ada dalam firman Tuhan, ada dalam buku yang disebut dengan Alkitab. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, saya percaya sih saudara ya, Bapak Ibu akan menghidupi firman Tuhan, Bapak Ibu akan menjalankan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu juga akan menjadi orang yang tidak terlalu gimana gitu ya, dengan hal-hal yang di luar sana yang Bapak Ibu tahu bahwa itu nggak begitu penting untuk menumbuhkan iman kita, sehingga orientasi hidup kita ya, terus juga akhirnya tujuan hidup kita tuh menjadi jelas. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu yang sering mengikuti program saya ini, apakah sudah sampai pada level itu ya. Coba nanti diberikan kesaksian gitu ya Bapak Ibu yang bagaimana mengikuti program ini, sudah beberapa bulan, sudah beberapa kitab yang sudah diikuti, apalagi kalau dari awal. Coba jujur gitu ya, berikan kesaksianmu dalam kolom live chat, apa yang saudara alami ya setelah mengikuti program ini. Karena saya percaya saya saja diberkati gitu ya, apalagi Bapak Ibu juga gitu ya. Karena bagi saya ketika kita berdoa, sebentar kita akan berdoa meminta Roh Kudus menerangi kita, maka Dia akan tolong kita. Dan ketika Bapak Ibu mau hidup benar, maka tentu Dia akan tolong kita untuk menjadi bukan cuma pendengar firman, tapi juga pelaku firman. Nah, sebelum kita mulai ya membaca surat Ibrani, sama-sama kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini, di Kamis malam kami kembali boleh ada dalam program ini, dan kami mau membaca surat Ibrani pasal pertama, pasal yang baru, kitab yang baru. Tuhan, berikan terang-Mu pada kami, pertolongan Roh Kudus-Mu untuk semua kami, sehingga kami bukan saja membaca, tapi kami paham. Ketika kami paham, tolong kami Roh Kudus bisa hidupi pemahaman firman ini, sehingga di hidup kami ini bisa senantiasa jadi berkat bagi banyak orang, dan sampai akhir hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan, ampuni salah kami, karena kami rindu banget malam hari ini kami semua diberkati-Mu dengan dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab saudara. Sambil kita siapkan Alkitab kita masing-masing, ya, kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya Bapak Ibu, ini surat Ibrani dan kita akan mulai membaca. Pasal pertama ini di malam hari ini nggak banyak saudara, hanya beberapa ayat saja.
Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan surat Ibrani ini, kenapa disebut surat Ibrani, saudara? Karena banyak teolog-teolog perjanjian baru, para penafsir perjanjian baru, yang tentu sudah mendahului kita ya di beberapa tahun sebelum ini, berpuluh-puluh tahun sebelum ini, bahkan beratus-ratus tahun sebelum ini, bahkan mungkin sejak bapak-bapak gereja, ketika surat Ibrani ini masuk dalam kanon perjanjian baru, itu banyak yang mengimani bahwa surat Ibrani ini adalah surat yang ditujukan, penerima surat ini adalah orang-orang yang berasal dari kaum Yahudi, ya. Jadi orang-orang Kristen yang berasal dari kaum Yahudi. Dulunya beragama Judaism, dulunya agamanya Yahudi. Dulunya itu memang sejak lahirnya punya masa lalu sebagai orang-orang yang percaya kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya cukup percaya dengan tafsiran ini karena memang ada banyak tradisi-tradisi Yahudi, ada banyak teologi dan doktrin-doktrin Yahudi yang masuk dalam surat ini. Jadi tentu ketika ini terjadi, maka yang membaca memahami apa yang disampaikan oleh si penulis surat ini. Jadi saya meskipun tidak meneliti lebih dalam lagi, karena bagi saya itu sudah menjadi hampir tafsiran umum ya, yang ada, dan yang menafsirkan itu bukan ya teolog-teolog biasa, tapi teolog-teolog yang memang mendalami khusus surat Ibrani ini. Jadi bagi saya mengikuti pemahaman mereka bahwa surat ini memang ditujukan kepada orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi, itu ya baik saja. Terlebih ketika saya mendalami ayat-ayatnya, tidak ada hal yang membuat saya akhirnya bertentangan dengan pemahaman itu. Ya, jadi besar kemungkinan memang surat ini, meskipun menarik ya, surat Ibrani ini tidak ada kata salam. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti tadarusan dari 5 orang penulis ya. Misalnya Paulus ya. Kita sudah membaca juga tadarusan Alkitab tulisannya Yohanes, kemudian juga Petrus, Yakobus, dan Yudas ya. Semua mereka ketika menuliskan suratnya, itu budaya waktu itu selalu ada salam pembuka dan salam penutup biasanya. Dan menariknya dalam surat Ibrani ini tidak ada salam, sepertinya kayak khotbah gitu ya, atau surat yang memang isinya berisi pengajaran, full pengajaran, tidak ada ditujukan kepada orang-orang tertentu gitu ya. Jadi penafsiran bahwa surat ini tuh ditujukan kepada orang tertentu, yang pertama alasannya karena tentu surat ini kan harus punya penerima ya. Pengajaran ini harus ada penerimanya, karena dalam pemahaman saya ketika saya menyiapkan materi khotbah misalnya gitu ya, atau materi artikel misalnya, saya tahu dong saya sedang mau berkhotbah, audiensnya apa, siapa jemaatnya. Saya nulis artikel ini tujuannya untuk orang yang seperti apa, kan sudah ada dalam framing pemikiran saya. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Jadi memang ini menjadi menarik karena kok tidak ada penerima surat ini dalam salam, seperti layaknya surat-surat yang memang ditulis di seputar tahun-tahun yang sama dengan surat Ibrani ini. Jadi ini menarik memang ya, tidak ada salam. Biasanya kan salam dari, kalau kemarin kita sudah membaca surat Petrus, dari Petrus kepada jemaat pendatang gitu ya, orang-orang pendatang di Bitinia, di Kapadokia, dan lain sebagainya ya, di dalam surat 1 Petrus. Ada tujuannya. Kalau kitab Wahyu kan, Tuhan berkata kepada Yohanes untuk sampaikan wahyu ini kepada 7 gereja gitu ya. Dan semua surat yang ditujukan kepada yang ditulis oleh para rasul di dalam perjanjian baru itu ada penerima suratnya dengan jelas. Ya. Tapi ini tidak ada ya. Ya meskipun tidak ada ya tadi, karena isi-isinya itu menggambarkan tentang pemahaman Judaism yang cukup kuat dalam surat ini, maka dipercaya, ditafsirkan bahwa
surat ini memang diberikan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Dan yang berikutnya, surat ini juga hasil tafsiran ya, bukan saya yang meneliti ya. Saya hanya mengikuti aja bahwa diperkirakan ditulis, saya mengikuti tafsiran yang mengatakan ditulis setelah orang Kristen dianiaya di sekitar tahun 60-an. Jadi gereja atau rasul-rasul sudah mulai diaspora begitu ya dari Yerusalem. Tapi mungkin sebelum Bait Allah dihancurkan di sekitar tahun 70-an Masehi. Jadi di antara range tahun 60-an sampai tahun 70-an. Makanya ada yang mengatakan tahun 64, 67, ya kurang lebih di range tahun-tahun sekitar itu, nggak jauh saudara. Kenapa saya mengikuti pemahaman ini? Karena kalau ini ditujukan kepada orang Yahudi, tentu cerita soal Bait Allah yang sudah hancur, kalau ini ditulis misalnya di atas tahun 70-an, tersampaikan, terbesit dalam kitab ini ya. Tapi justru di kitab ini kita belajar tentang kemah suci dan lain sebagainya. Jadi ada indikasi ketika sang penulis menuliskan surat ini, itu kondisi Bait Allah masih fine-fine saja, belum hancur ya, belum rata dengan tanah. Sehingga kalau sudah rata dengan tanah, tentu karena yang menerima surat adalah orang-orang Kristen berasal dari agama Yahudi, hal ini penting untuk diceritakan ya, untuk menguatkan iman mereka. Karena biar bagaimanapun zaman itu bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari Yudaism itu percaya sungguh bahwa Elohim Adonai bertahta di Bait Allah. Itu saudara ya. Jadi iman masa lalu itu masih membekas gitu. Dan itu lumrah manusiawi, saudara. Makanya juga kan rasul-rasul kan tidak tinggalkan Yerusalem. Andai kata tidak ada penganiayaan yang dimulai dengan martirnya Stefanus, kemudian martirnya Rasul Yakobus ya. Itu gereja atau rasul-rasul atau orang-orang percaya abad-abad pertama, gereja mula-mula saya yakin akan berkutat di Yerusalem terus. Tapi karena ada aniaya ini, mereka mulai tersebar kemana-mana, kan begitu saudara. Jadi saya menafsirkannya di sekitar tahun 60-70 ya, di angka berapanya ya saya angkat tangan saudara ya, karena nggak jelas juga, nggak ada indikasi jelas dalam ayat-ayat yang ada dalam surat Ibrani. Cuma memang kalau kita membaca buku-buku tafsir, ada yang menafsirkan ini ditulis sekitar tahun 80, tahun 90, yang pastinya sebelum abad pertama berakhir ya. Tapi tadi ya, kalau saya mengikuti pemahaman ditulis di sekitar tahun 80, 90-an, tentu Bait Allah kan sudah hancur. Maka mestinya ini ada ya, terbersitlah di sini gitu ya. Saudara, tertulislah di sini. Jadi saya mengikuti pemahaman yang pertama tadi. Jadi memang penulisnya juga menarik di sini. Nggak ada yang memastikan ya. Hampir semua buku-buku tafsir tidak ada yang berani memastikan, dan kalaupun ada yang memastikan, ada yang menafsirkan ini ditulis oleh siapa, tidak banyak yang mengikutinya. Tentu lebih mudah kita mengatakan ini tulisan Paulus karena Paulus yang menuliskan sebagian besar dari Perjanjian Baru. Tapi kalau Paulus, saudara, bahasanya agak berbeda memang kalau kita melihat bahasa pengajarannya Paulus di surat-surat penggembalaannya yang kita bisa temukan di Perjanjian Baru. Kemudian juga ciri khasnya Paulus itu kalau nulis surat selalu ada salam. Perhatikan aja tulisan-tulisan Paulus di dalam seluruh Perjanjian Baru. Jadi kalau Paulus kayaknya agak kurang pas gitu ya, menafsirkan Paulus yang menuliskan surat Ibrani ini karena alasan-alasan tadi. Kemudian ada yang mengatakan ini pasti figur lain gitu ya. Kalau nanti kita membaca pasal 2 itu ada indikasi bahwa pasal 2 kan baru hari Jumat besok ya, nanti ikuti besok ya. Di pasal 2 itu ada indikasi bahwa penulis surat ini itu adalah orang yang menjadi Kristen bukan langsung dari Yesus. Kalau Paulus kan dia bertobat karena Yesus yang menginjili dia dengan cara yang ajaib itu, menemui dia ketika Paulus atau Saulus saat itu ingin membunuh banyak orang percaya. Dan ditemui Tuhan di jalan menuju ke Damsyik ketika dia punya surat kuasa untuk membunuh, menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik itu. Dari surat kuasa dari imam besar. Gitu ya. Jadi kan
Kalau Paulus tentu dia selalu mengatakan aku bertemu dengan Tuhan, aku rasul, karena dia merasa dia dijumpai Tuhan langsung. Meskipun ketika Yesus hidup dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi dia orang yang dijumpai oleh Yesus dalam pertobatannya. Tapi dalam surat Ibrani ini jelas terindikasi, tersurat, nanti kita akan ngebahas di malam besok ya. Dia penulis surat ini menerima atau menjadi Kristen dari orang kedua, bukan dari Yesus tapi dari para rasul. Ya, jadi dari orang lain gitu. Ya, dari rasul-rasul mungkin, atau bapak-bapak gereja, atau pemimpin-pemimpin gereja mula-mula. Jadi dia menjadi Kristen bukan langsung dari Yesus yang menginjilinya seperti para rasul, tapi dari orang lain. Besar kemungkinan dari rasul-rasul atau orang-orang Kristen gereja mula-mula. Jadi ada yang mengatakan ini adalah Barnabas ya, ada yang mengatakan ini adalah Apolos ya, orang-orang yang memang namanya muncul di Perjanjian Baru ya, di Kisah Rasul dan di beberapa tempat di tulisan-tulisan para rasul di Perjanjian Baru. Tapi itu pun juga tidak ada kesepakatan ya. Kalau saya ditanya siapa yang menulis surat ini, kalau saya mungkin mempercayai ini bukan tulisan Paulus, tapi siapanya ya tidak bisa memastikan. Tapi saya selalu mengatakan mungkin saja ini adalah Apolos ya. Karena tadi ya, tulisannya surat Ibrani ini untuk orang Ibrani, terus juga ada beberapa doktrin orang Yahudi di sini yang kuat, Judaism yang kuat, maka orang yang menuliskannya mungkin harus orang yang punya pemahaman Judaism yang kuat juga. Dan di dalam Perjanjian Baru, orang yang tereksplisit ya, benar-benar kelihatan menjadi Kristen dengan latar belakang Yahudi yang kuat kan cuma dua ya, yakni Paulus yang memang orang Farisi, dan juga Apolos yang kita tahu di beberapa tempat di Perjanjian Baru dikatakan dia adalah orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, orang Ibrani yang tinggal di Alexandria ya, dari wilayah yang jauh di sana, dari wilayah Mesir. Nah, orang Yahudi di Alexandria itu orang yang memang levelnya luar biasa dalam iman, karena merupakan salah satu kota Yahudi yang dihuni oleh banyak orang Yahudi, dan iman Yahudi mereka begitu kuatnya. Mungkin karena tinggal cukup jauh dari Yerusalem, dan mungkin juga karena Alexandria merupakan tempat yang penuh atau terkenal dengan kota pelajar atau kota berpengetahuannya, karena ada perpustakaan besar di kota itu di zaman Yesus masih ada ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ke sana, situs-situs soal perpustakaan terbesar, bahkan masih ada perpustakaan Alexandria itu ya saudara ya. Ini yang mengindikasikan memang kota ini kota yang berpendidikan sejak dulu. Nah, ini pas banget dengan karakteristik orang Yahudi yang memang pintar-pintar itu. Dan mereka yang di sana bukan saja pintar dengan agama Yahudi, tapi juga pintar dengan pengetahuan. Dan ini bisa kelihatan dalam tulisan-tulisannya Apolos, saudara ya. Maksud saya dalam pengajaran-pengajaran Apolos yang bisa kita temukan ya, terpapar di beberapa kitab di Perjanjian Baru. Tapi saya tidak berani memastikan, karena tadi ya, yang hebat-hebat, telok-telok hebat sebelum saya dan yang masih hidup sekarang aja tidak berani memastikan, tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat gitu ya. Maka siapalah saya gitu ya saudara ya. Jadi tentu akhirnya saya mengatakan ya nggak ada yang jelas ya, karena memang saya berpendirian kalau Alkitab tidak ngomong ya sebaiknya ya nggak usah kita terlalu fokus ke sana. Dan memang tidak ada yang di ayat-ayat di surat Ibrani yang mengatakan surat ini ditulis oleh siapa, dari siapa, untuk siapa. Jadi ya semua yang saya sampaikan di awal tadi ya hanya pengetahuan sajalah ya. Meskipun demikian ya tidak kita bisa jadikan patokan ya, karena tidak tertulis, hanya tafsiran yang bisa membuat kita punya wawasan sehingga ketika kita membaca surat Ibrani ini jadi lebih jelas gitu ya. Kita baca ya saudara ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini menarik ya.
Jadi penulis Ibrani ini mungkin mengingat perkataan Tuhan Yesus ya, yang didengarnya. Yesus pernah mengatakan sebuah perumpamaan tentang seorang kaya yang membeli sebuah kebun anggur, kemudian mengadakan perjanjian dengan pengolah atau petani, dan kemudian orang kaya ini pergi ke luar negeri ya. Ketika masa panen itu diperkirakan sudah terjadi, dia mengutus satu orang utusannya, orang kepercayaannya, untuk meminta hasil ya, kan bagi hasil. Yang punya tanah kan orang kaya ini, yang mengerjakan kan ya para pengolah tanah atau para petani. Jadi ada bagi hasil. Entah berapa persen saya nggak tahu, yang penting bagi hasil. Si orang kaya ini mengirim utusan untuk meminta haknya. Ya, tapi oleh petani-petani di situ, oleh pengolah tanahnya dia, ya, utusan ini diusir gitu. Sana kamu. Kemudian orang kaya ini mengirim lagi utusan yang lebih tinggi pangkatnya, ya, diusir lagi, dikirim lagi, bahkan bukan saja diusir, ada yang dihajar, bahkan tidak sedikit beberapa kali, ada yang mati, ya, utusan dari orang kaya yang punya tanah ini. Sampai akhirnya orang kaya ini berpikir, aku akan mengirimkan anakku aja lah ya, sebagai orang yang benar-benar menjadi representasiku yang sah gitu ya. Maka ketika dia kirim anak tunggalnya ini, dia nggak punya anak lain ceritanya ya, ke tempat itu untuk meminta haknya. Nah, para petani di sini berpikir, itu anak tunggal tuan yang punya tanah ini, ahli waris satu-satunya. Kalau kita bunuh, maka udah ini tanah menjadi milik kita. Maka anak anak satu-satunya, anak tunggal dari pemilik kebun ini akhirnya dibunuh. Baru akhirnya ketika itu terdengar oleh tuan tanah ini, dia membawa semua orang-orang hebatnya, pasukannya, dia mungkin sewa pasukan-pasukan bayar untuk membunuh semua yang mengolah tanah atau petani-petani kebun anggurnya ini, karena bertindak zolim, bertindak tidak adil dengan dia, dengan membunuh semua utusannya, menangkap, menghajar ya, dan bahkan membunuh anak tunggalnya. Ini cerita ini mungkin sampai kepada penulis surat Ibrani sehingga dia menuliskan ayat 1 ayat 2-nya dengan cerita seperti tadi ya, bahwa dikirimkan nabi, kan Tuhan bicara kepada umatnya dengan nabi, tapi nabi itu ditolak, bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh orang-orang yang disebut adalah umat pilihan Allah ini, sampai akhirnya dia mengirimkan anak tunggalnya. Itu saudara ya. Dan ya, ini yang kita imani, bahwa Yesus itu memang bukan sekedar nabi, nggak seperti kepercayaan agama lain ya, tapi Yesus adalah anak tunggal Allah. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi anak tunggal Allah ini, atau Yesus Kristus yang kita tahu saudara, itu adalah, kata penulis Ibrani ini, adalah gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah ya. Berarti memang benar-benar representasi Allah. Bukan sekedar orang yang diutus Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, tapi ini memang gambar dan wujud Allah, satu dengan Allah. Ya, dikatakan firman-Nya penuh kekuasaan ada dalam anak tunggalnya ini. Ya. Dan setelah anak tunggalnya ini, dikatakan di ayat 3, menyelesaikan penyucian dosa dengan mati di atas kayu salib. Ya. Karena dosa manusia harus ditebus dengan darah. Dan darah itu bukan darah anak domba biasa, tapi darah yang tak ternilai, darah anak tunggalnya Allah sendiri ya. Maka setelah Yesus selesai menyelesaikan tugas tanggung jawabnya ini, kewajiban yang diperintahkan Bapaknya ini, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang maha tinggi, di tempat yang tinggi. Duduk di sebelah kanan yang maha besar ya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Penulis Ibrani menempatkan Yesus ini jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat,
dan nama yang diberikan dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari semua nama mereka. Mereka ini siapa ya? Malaikat-malaikat. Jadi malaikat dari ayat ini terbersit ya, punya nama. Sekali lagi, meskipun ini tidak fokus mengenai hal-hal malaikat ya, meskipun juga penulis surat Ibrani tidak dalam memahami tentang mengajarkan soal malaikat, tapi di ayat-ayat ini kan ada ya, nama Yesus jauh lebih indah daripada nama mereka, nama para malaikat, karena mereka di sini tentu merujuk pada kata-kata yang ada di kalimat sebelumnya, yakni malaikat. Ini kan jamak, mereka juga jamak. Berarti meskipun tidak jelas sekali, tapi ini kan terbersit bahwa malaikat itu punya nama. Ya. Jadi semua malaikat di surga itu punya nama. Nama-namanya ya menariknya kita nggak kenal banyak. Kita hanya mengenal nama malaikat kalau kita pegangnya Alkitab kita ya cuma Mikael dan Gabriel. Ya, nggak ada nama malaikat lain. Tapi kalau kita misalnya membaca kitab-kitab di luar kanon, di luar Alkitab ya, misalnya kitab Deuterokanonika, ada malaikat-malaikat lain ya, ada Rafael ya, ada macam-macam saudara ya. Bahkan kalau kita lebih luas lagi membaca buku-buku yang memang bukannya kanon ya, jadi kitab-kitab di luar Alkitab kita itu ada banyak sekali nama-nama. Penafsir atau rabai-rabai Yahudi itu bisa menemukan beberapa nama malaikat dan akhirnya dipercaya. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata Uriel, Rafael ya. Itu nama-nama yang sebenarnya di Alkitab kita nggak ada, tapi dipercayai karena itu ada diajarkan oleh rabai-rabai Yahudi yang punya nama besar, dan juga ada di kitab Deuterokanonika atau kitab-kitab yang di luar Alkitab kita. Ya kalau saya sih mempercayai semua malaikat itu ada namanya berdasarkan apa yang saya baca di ayat 4 ini. Cuma karena di dalam Alkitab kita tidak disebutkan semuanya, dan mungkin juga tidak urgensi juga karena Alkitab ini kan ditujukan firman Tuhan untuk manusia ya, sehingga ya yang manusia tahu saja, kebutuhan manusia saja, dan kebutuhan manusia itu ketika manusia ada di bumi ini, supaya manusia yang mengikuti firman Tuhan ini akhirnya hidupnya benar dan nanti bisa masuk dalam kekekalan surga. Toh nantinya dalam kekekalan surga kita semua sudah dengan pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang benar ya, sehingga nanti di surga meskipun kita belum pernah bertemu dengan siapapun yang disebut dengan makhluk para malaikat ini ya, tapi kita akan bisa tahu. Jadi nanti di surga kalau Bapak Ibu ketemu malaikat nggak woi coy, Bung, Bang, nggak ada begitu sebenarnya. Kita pasti akan langsung tahu namanya. Kenapa? Karena kita sudah punya pemahaman yang sempurna. Jangankan malaikat, ketika Bapak Ibu dan saya nanti ada sampai di surga nanti, amin gitu ya. Dan Bapak Ibu melihat ada orang yang tampilannya atau makhluk surgawi yang sudah dengan tubuh kemuliaannya, tampilannya berjenggot putih, kita bisa langsung tahu itu siapa namanya. Padahal kalau kita lihat gambar-gambar tokoh-tokoh atau nabi-nabi di perjanjian lama, hampir semuanya jenggotnya putih gitu ya. Ada Musa, ada Elia, ada Elisa ya, ada tokoh-tokoh hebat lainnya berjenggot putih ya. Tapi kita bisa tahu, oh kamu Musa ya, oh kamu Elia ya, oh kamu Elisa ya. Kita bisa tahu kenapa, kita sudah punya pemahaman tadi. Jadi ya daripada kita berdebat atau kokoh banget gitu ya bahwa ada nama malaikat yang lainnya ya, yang meskipun nggak ada di Alkitab tapi kita punya sumber-sumber yang katanya sahih gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu berdiri bahwa Alkitab adalah kebenaran ya, kita hanya pegangannya Alkitab, ya mestinya kita nggak terpengaruh dengan hal-hal itu. Tapi kok pasti membaca, ya saya baca untuk pemahaman saya. Untuk apa, ketika saya membaca itu kan kadang-kadang ada yang membuat pemahaman saya soal apa Alkitab lebih jelas. Contohnya, minggu depan saya mengajar mata kuliah yang saya beri judul Zaman Intertestamental, zaman antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang sebenarnya kalau mau jujur, saudara, itu susah kita dapat referensinya di Alkitab. Ya, karena memang di Alkitab kita, antara setelah kitab nabi-nabi yang diakhiri dengan kitab Maleaki gitu ya, dan juga ketika Perjanjian Baru dimulai yang diawali dengan munculnya Yohanes Pembaptis ya, itu ada jeda waktu yang panjang ratusan tahun, saudara, yang tidak di cover oleh Alkitab kita.
nggak ada di perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru. Contoh yang paling real misalnya Bapak Ibu, saya ngomong aja nih ya, ada kelompok yang disebut orang Farisi, orang Saduki. Bapak Ibu tuh tiba-tiba muncul di perjanjian baru. Bapak Ibu baca, cari tahu di perjanjian lama orang Farisi itu apa, cari di perjanjian lama orang Saduki itu apa, orang Zelot itu apa. Bapak Ibu nggak akan ngerti, saudara, nggak akan nemukan karena nggak ada di perjanjian lama itu, ya. Tapi tiba-tiba muncul di perjanjian baru. Berarti kan ini muncul tentu ada sebab musababnya, dan sebabnya bisa kita temukan di buku di luar Alkitab, ya. Karena di Alkitab nggak ada nih. Ya. Dari mana nih munculnya orang Farisi? Dari mana nih munculnya orang Saduki dan lain sebagainya? Jadi dengan kita menggali seperti itu, Bapak Ibu akhirnya punya pemahaman, ya, meskipun tidak bisa kita ngomong kebenaran, tapi itu paling tidak membuat kita akhirnya ngerti, oh, ketika kita ketemu Yesus berdebat atau menjawab orang-orang Farisi, Bapak Ibu sudah dapat pemahaman, oh, orang Farisi seperti ini, gitu ya. Jadi itu saja ya. Makanya kita atau saya membaca buku-buku di luar Alkitab, tapi hanya sebatas pemahaman saja, ya. Tidak akan saya tekankan sama sekali dalam khotbah-khotbah saya, dalam pelayanan saya, ya. Tapi paling tidak dengan saya membaca itu, saya punya pemahaman yang agak lengkap, karena tidak ada saya temukan hal-hal itu di Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi gitu, saudara ya. Jadi nama Yesus itu jauh lebih luar biasa daripada nama malaikat-malaikat. Maka ya artinya jangan tempatkan malaikat begitu hebatnya. Jangan jadi kelompok orang Kristen yang mengagumi Gabriel lebih daripada Mikael misalnya. Mengagumi Mikael lebih daripada Gabriel misalnya. Ya, mereka hanya malaikat, dan karena nama Yesus dikatakan dengan jelas di surat ini lebih tinggi, lebih indah daripada nama-nama malaikat-malaikat itu, ya kita harus lebih mengutamakan dan memuliakan Yesus di atas segala-galanya, di atas semua penghuni surga hari ini. Itu, saudara ya. Lanjut. Perikopnya, anak-anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini ya. Lanjut ya ayat 5 ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nggak ada, saudara ya. Tuhan nggak pernah berkata begitu kepada malaikat. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api, ya. Jadi ada ayat-ayat ini yang dikutip dari perjanjian lama, ya. Jadi malaikat-malaikatnya itu jadi badai. Jadi ada memang penafsiran yang akhirnya mengatakan, ditafsirkan literal gitu ya, bahwa badai, ya, bahwa api yang menyala besar itu adalah pekerjaan malaikat karena gambaran dari malaikat, ya. Tapi apakah benar seperti itu, ya itu butuh effort lagi, saudara ya. Ya, kalau bagi saya sih badai ya kehendak Tuhan, tapi apakah ada malaikat badai gitu ya? Ya, Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Ya. Kalau ilmu pengetahuan, badai kan bisa tercipta gara-gara ada apa bisa dalam penjelasan ilmiahnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa zaman dulu dengan keterbatasan pengetahuan, dengan keterbatasan pemahaman, referensi dan lain sebagainya, ya, sehingga banyak hal-hal di zaman dulu yang dikaitkan dengan sesuatu yang supranatural, gitu ya. Ya saya baru saja saya suka kan bidang arkeologi gitu ya, penggalian benda-benda cagar budaya. Saya kemarin belum lama ini, beberapa hari kemarin lagi suka mendalami atau lagi suka melihat, bukan mendalami tepatnya, ya, pandangan-pandangan para arkeolog yang belajar sejarah dan arkeologi ya gitu ya, tentang misalnya candi-candi atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, ya di Jawa khususnya. Dan ya menarik di situ ya, bahwa ada banyak hal-hal yang supranatural gitu ya, yang nggak masuk akal. Misalnya Pulau Jawa itu dikatakan pulau yang
ketika diciptakan itu tidak tenang gitu ya, sering ada gempa bumi. Pokoknya karena gempa bumi maka orang-orang zaman dulu itu menganggap bahwa pulau ini pulau yang memang nggak ada bebannya ya, terombang-ambing di lautan luas. Maka ada dewa-dewi yang melihat itu akhirnya memotong Gunung Mahameru. Mahameru itu notabene adalah gunung tertinggi di Himalaya sana ya. Terus potongannya itu ditaruhkan di Pulau Jawa ya, sehingga Pulau Jawa bisa stabil karena ada pemberatnya. Ini kan cerita yang nggak masuk akal, tapi karena runtutannya dibuat sedemikian rupa sehingga logikanya masuk juga gitu ya. Jadi mungkin itu yang yang akhirnya dipahami oleh orang-orang perjanjian lama soal badai, soal api tadi ya, bahwa ini kerjaan malaikat ya. Apalagi zaman dulu kan orang belum bisa menciptakan badai. Kalau hari-hari ini kan ilmu pengetahuan bisa menciptakan badai, hujan aja bisa diciptakan oleh manusia kok saudara ya kan saudara ya. Ya, terus api ya, sekarang kita bisa menciptakan api. Zaman dulu kan api itu ya susah sekali ya, hanya dari tindakan yang benar-benar effort khusus untuk bisa mendatangkan api. Nggak semua orang bisa gampang mendatangkan api ya, harus ada pekerjaan. Sekarang mah tinggal ces gitu doang, tinggal korek elektrik jangan pakai baterai, kita bisa nyalakan api. Tapi zaman dulu kan nggak bisa ya. Sekarang api bisa diciptakan. Nah, kalau api bisa diciptakan oleh manusia, berarti kan gugur pemahaman. Meskipun ini ayat firman Tuhan, tapi ingat ayat firman Tuhan ini diberikan ya dengan kapasitas manusia yang saat itu pengetahuannya seperti apa. Nabi-nabi yang menuliskan nubuatan ini atau menuliskan firman Tuhan ini atau mendapatkan firman Tuhan ini juga kita tahu bahwa nabi-nabi ini tidak menuliskan nubuat ini tidak lepas dari pengetahuan dia, pemahaman dia. Makanya kita membaca misalnya Injil, itu semuanya ceritain soal Yesus, tentang sepak terjang Yesus. Makanya bahasa saya tuh Injil itu adalah biografi tentang Yesus. Tapi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus, bahkan beberapa mereka mencatat peristiwa yang sama, itu berbeda. Ya, angle-nya berbeda. Meskipun hanya satu kata, dua kata yang berbeda, atau satu sisi yang berbeda, tapi itu jelas berbeda ya. Dan kalau kita membacanya parsial ya, membacanya tuh ya sepenggal-sepenggal gitu ya, bukan parsial, membacanya tuh ya satu-satu ya, kita menganggap wah ini salah nih, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi kalau kita membacanya benar-benar beruntut gitu ya, semua Injil kita baca, kita kini bisa memahaminya dengan banyak sisi ya. Jadi memang seperti itulah Tuhan ketika berfirman kepada nabinya, kepada rasulnya untuk dituliskan, disampaikan kepada umatnya yang lebih banyak lagi, ya jati diri dari nabi dan rasul atau siapapun itu, termasuk saya saat ini pendeta, banyak hamba Tuhan yang mau pendeta itu kan tidak lepas. Ya. Style saya atau karakter sayanya tidak lepas. Ya. Ilmunya saya tidak lepas. Jadi meskipun ada banyak pendeta di hari Minggu besok khotbah dari kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama. Ya, tapi kalau diberikan kebebasan semua pendeta yang dikasih ayat, pasal dan kitab yang sama itu untuk menggali firman Tuhan, meskipun ada kesamaan, ada benang merahnya yang sama, tapi angle-nya berbeda, style-nya berbeda, gayanya berbeda, bahasanya berbeda ya. Itu tergantung dari ya setiap pengkhotbahnya kan, ya wawasannya luaskah, sering baca buku kah, buku-buku yang dibaca model apakah, itu akan mempengaruhi semuanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, pergaulannya, ya kehidupan rumah tangganya, itu kan mempengaruhi semuanya, saudara. Ya, nggak mungkin nggak. Ya, jadi ada unsur manusianya yang Tuhan bisa pakai dan diizinkannya untuk menyampaikan maksudnya kepada umatnya, gitu, saudara ya. Ayat ke-8 ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya, jadi ini firman Tuhan
Bapa kepada anak bahwa tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya ya. Jadi tahtanya anak itu Yesus itu ya, itu kan perbandingannya sedang membandingkan dengan para malaikat dan makhluk-makhluk kudus lainnya gitu ya. Itu tetap untuk selama-lamanya ya. Kemudian juga dikatakan Bapa atau Allah mengurapi anak ini, mengurapi Yesus Kristus ini dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya, ini konteksnya misalnya makhluk-makhluk surgawi ya, melebihi semua yang ada di surga. Ya, kok ini adalah kesukaan, tandanya Bapa mengurapi anak dengan minyak. Jadi minyak urapan ya, minyak zaitun ya. Ini kan elaion bahasa Yunaninya ya. Ya, elaion itu bisa ditafsirkan zaitun tapi juga bisa dipahami sebagai minyak yang memang untuk mengurapi di zaman konteks perjanjian baru. Jadi minyak itu tanda kesukaan. Makanya ya kalau kita menyimbolkan itu, mengimani itu dan mengurapi kepala kita, mengurapi kepala anak kita, istri kita, suami kita, siapapun yang kita urapi dengan minyak, itu kita mengimani bahwa mereka adalah kesukaannya Tuhan. Nggak salah dong tindakan iman seperti itu gitu ya. Jadi sah-sah saja ya. Ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini yang deskripsi dari penulis surat Ibrani tentang Yesus itu, bahwa dia luar biasa. Ya. Tuhanlah atau Yesuslah yang meletakkan dasar bumi, langit bahkan adalah buatan tangannya Yesus ya. Semuanya binasa tapi dan usang ya, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka ya, seperti persalinan mereka akan diubah, tapi Tuhan tetap sama. Semuanya boleh silih berganti, semuanya boleh berubah, bahkan semuanya akan binasa, hilang lenyap, tapi Tuhan, tahun-tahunnya Tuhan. Berarti kan Tuhan dalam bahasa bahasa manusianya ya, itu akan kekal. Personifikasi Tuhan itu dalam bahasa penulis Ibrani itu dikatakan tahun-tahunnya Tuhan tidak akan berkesudahan, kekal ya. Dan ayat 13, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Jadi jelas sekali bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat ya. Sehingga dikutip oleh penulis Ibrani ini, siapa yang malaikat-malaikat Tuhan berkata duduklah di sebelah kanan Tuhan ya, dan akan kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nggak ada, hanya kepada Yesus saja. Jadi dalam pasal pertama di surat Ibrani ini, penulis surat Ibrani ingin menekankan ya, meyakinkan lebih lagi orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi. Mungkin hari-hari itu ada pengajaran yang menempatkan malaikat lebih tinggi daripada apapun ya, superior begitu ya. Memang kan zaman dulu kan ada pemujaan terhadap malaikat-malaikat ya, tetap terhadap makhluk-makhluk surgawi, dewa-dewi begitu ya. Dan itu sudah ada di tahun-tahun di Perjanjian Baru bahkan sebelumnya. Bapak Ibu harus paham juga, misalnya agama Buddha, agama Hindu, itu dipercaya hidupnya atau umurnya jauh lebih tua daripada kekristenan. Ya. Kalau dibilang lebih tua dari agama Yahudi ya mungkin tidak, tapi lebih tua dari kekristenan. Ya. Agama Hindu, agama Buddha kan mempercayai banyak dewa-dewi, makhluk-makhluk surgawi yang kita imani sebagai malaikat. Mereka mungkin menafsirkannya sebagai dewa-dewi, saudara. Makhluk-makhluk kayangan, ya, makhluk-makhluk sorga atau apa bahasanya, kayangan ya, langit ya, dewa-dewi langit gitu ya. Dan ini yang orang Kristen kan tidak memahami itu. Orang Kristen memahaminya ada malaikat-malaikat ya. Mungkin malaikat-malaikat inilah yang dibahasakan mereka sebagai dewa-dewi itu.
Dan dewa-dewi itu kan disembah dalam bentuk patung, dalam bentuk iman, ya. Ya, disembah layaknya Tuhan. Dan mungkin pengajaran seperti itu juga ada dalam Judaism. Mungkin rabi-rabi ya mengajarkan, menitik beratkan pada malaikat-malaikat tertentu, ya. Sehingga akhirnya yang dipahami oleh orang Yahudi ya malaikat ini lebih superior daripada yang lainnya. Sehingga akhirnya ada sekte-sekte Ibrani atau sekte-sekte Yahudi tertentu, Judaism tertentu yang lebih menempatkan, memposisikan malaikat tertentu lebih tinggi daripada malaikat yang lainnya. Dan ini kan pasti akan terhisap dalam iman Kristen baru mereka, karena mereka dulu hidup dalam pemahaman iman seperti itu. Ya. Jadi penulis surat Ibrani memahami apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di hati mereka tentang iman baru mereka, dan juga menghubungkannya atau menyelaraskannya dengan iman lamanya mereka. Makanya penulis ini menekankan bahwa Yesus yang kau sembah sekarang sebagai Tuhan adalah anak tunggalnya Allah. Jauh lebih tinggi dari semua malaikat-malaikat yang ada. Jauh lebih luar biasa. Kan malaikat-malaikat itu kan roh-roh yang melayani, ya, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Penekanannya, malaikat yang tadinya disembah, dikagungkan itu sebenarnya dia pelayan-pelayan yang diutus oleh Tuhan untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Kita, manusia. Ya. Jadi ya malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk melayani kita. Ya. Ya. Jadi saya orang Kristen yang percaya, hamba Tuhan yang percaya, ketika kita meminta sesuatu, berharap sesuatu, mengandalkan Tuhan untuk hal-hal tertentu, Tuhan menjawab kita tuh nggak direct dalam artian Tuhan datang kepada kita, tapi Tuhan mengutus malaikatnya. Tuhan menjumpai saudara dalam mimpimu lewat malaikat Tuhan. Tuhan menjumpai dirimu di kamar doamu dengan memerintahkan malaikat Tuhan sebagai pengantaranya. Mungkin ketika kita nggak punya makanan, kita lapar, kita butuh bantuan, Tuhan kirimkan malaikatnya dalam bentuk manusia untuk menolong saudara. Makanya banyak kesaksian kan ya. Ya, saya juga mengalami itu ya. Saya antara masih bagaimana gitu kan, saya sudah pernah saksikan ketika saya akhirnya ya dikeluarkan oleh gereja besar. Saya bingung saya harus melangkah kemana karena saya takut salah. Saya sudah yakin ini bahwa saya dikeluarkan bukan karena salah saya, hasil introspeksi diri, ya, hasil mengaca. Saya nggak salah, nggak ada yang salah. Secara prinsip dan secara iman saya nggak salah, etika saya nggak salah. Maka saya langsung yakin ini pasti Tuhan izinkan terjadi atas saya. Tiba-tiba nggak punya pelayanan, nggak punya penghasilan. Sedangkan pengeluaran bulanan harus, dan saat itu yang sangat signifikan pengeluaran bulanan. Kalau makan minum kita bisa tekan lah, kita bisa puasa, bisa ya makan apa aja bisa gitu. Tapi kan ada pengeluaran bulanan. Saat itu yang paling kencang pengalaman pengeluaran bulanan selain kredit rumah ya, juga sekolah anak yang nilainya cukup besar. Ya. Terus tiba-tiba Tuhan tolong gitu ya dengan cara yang ajaib ketika kami harus dengan tabungan yang ada membayar uang sekolah anak kami gitu ya. Tiba-tiba masuk ke tata usaha. Tata usaha bilang sudah ada yang membayarkan, Pak. Ya, tidak mau disebutkan namanya. Nah, saya nggak tahu sampai sekarang tuh siapa. Ya. Sebab saya nggak cerita kemana-mana, saya tidak minta keringanan biaya kepada pihak yayasan sekolah, ya saya mengimani aja, udah dengan tabungan yang ada kita bisa bayarlah untuk beberapa bulan sampai kita paham gitu ya, kita harus melangkah kemana gitu. Ya beberapa bulan tuh sampai akhirnya DW ada. Ya. Ketika DW ada, ibadah perdana, kedua, ketiga di bulan itu ada persembahan jemaat yang di gereja terima, notabene saya yang mengelola saat itu, belum ada tim. Terus tiba-tiba mau bayar lagi uang sekolah anak, ya selesai itu. Jadi kami harus membayarkan. Ya Tuhan tuh menolong tapi juga mendidik dengan luar biasa. Jadi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan ya, itu yang lainnya ya Tuhan bilang tanggung jawabmu sendiri sekarang. Kemarin aku utus malaikatku ya, bisa dalam bentuk orang, manusia, atau bisa juga dalam bentuk ya Tuhan menyamar jadi
malaikat Tuhan menyamar atau disuruh Tuhan menyamar jadi manusia, saya nggak tahu gimana. Karena sampai sekarang saya nggak tahu tuh siapa yang nolong gitu. Atau malaikat Tuhan diperintahkan untuk menggerakkan hati orang tertentu yang kenal saya dan tahu anak saya sekolah di sekolah itu ya. Pokoknya akhirnya saya bisa membayarkan anak saya sekolah 3 bulan kalau tidak salah, 4 bulan gitu ya. Dan setelah saya mau bayarkan ketika ada dowe, ya tiba-tiba itu semua bisa dibayarkan karena yang bayarin saya sudah menstop. Ini bagi saya kerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kekasih Tuhan, kita belajar dari hal ini ya, bahwa malaikat Tuhan itu nggak perlu disembah, nggak perlu dipuja terlalu berlebihan, karena merekalah yang diutus Tuhan untuk melayani kita. Ketika Tuhan mau berperkara sama kita, ketika Tuhan mau memberkati kita, ketika Tuhan mau bicara kepada kita, seperti Maria, Yusuf, Elizabeth, dan semua orang-orang hebat yang Tuhan mau berperkara pada dirinya, Tuhan mengutus malaikatnya Tuhan. Gabriel dalam beberapa kitab di Perjanjian Baru sebagai pengantara, ya, sebagai utusan Tuhan. Tapi apakah hanya Gabriel saja? Ya, kita nggak tahu. Alkitab kita mengatakan Gabriel, tapi apakah Gabriel saja? Nobody knows gitu ya. Apakah Gabriel saat itu yang memang Tuhan perintahkan dan dia cuma satu-satunya? Nobody knows ya. Alkitab memang mengatakan Gabriel yang berjumpa dengan Maria, berjumpa dengan Yusuf, berjumpa dengan juga Elizabeth dan lain sebagainya. Tapi apakah hanya Gabriel? Tentu tidak ya. Dan kenapa yang lain tidak disebutkan? Ya karena tadi ya, Tuhan merasa bahwa tidak harus disingkapkan semuanya, karena itu nanti manusia pun akan tahu ketika sudah sampai dalam kekekalan surga. Jadi hidup kita harus berprioritas yang benar. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam hidupmu, dalam segala aspek kehidupanmu, maka kau akan melihat karya Tuhan luar biasa. Bahkan malaikat-malaikat pun ya diperintahkannya untuk melayani kita. Jadi jadilah orang Kristen yang baik. Ya, penulis Ibrani di pasal pertama mengajarkan kepada orang Kristen yang berasal dari Yahudi bahwa utamakan Tuhan. Yesus itu luar biasa. Ya, bahkan lebih tinggi dari semua malaikat-malaikat, dan bahkan malaikat-malaikat itu ada diciptakan untuk melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, ada malaikat di sekitar kita hari ini yang Tuhan sedang perintahkan menopang hidupmu, memberi makanmu, memberi minummu, memberikan pekerjaan, menjaga dirimu, menjauhkan yang jahat dari sekitarmu. Imani apa tidak? Hargai mereka, karena mereka ada di sekitar kita, diperintahkan Bapa, dan mereka ada untuk menjaga kita karena Bapa mengasihi kita. Maka hiduplah dalam pertobatan. Saya juga, saudara juga, kita sama-sama memperbaiki diri kita dengan lebih baik lagi, sehingga Tuhan disenangkan di sepanjang sisa hidup kita. Haleluya. Semoga jadi berkat ya apa yang kita dapatkan di malam hari ini. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, Kamis malam ini kita selesaikan pasal 1. Kita akan lanjutkan pasal 2 surat Ibrani di Jumat malam besok. Ya, terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat yang sudah sapa saya, sudah kirimkan shalomnya buat saya dan semua rekan-rekan lainnya di kolom live chat. Sekali kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada kritik, ada masukan, ada saran, program apa yang Bapak Ibu ingin kita buat karena Bapak Ibu butuh program apa gitu ya. Siapa tahu program itu memang sudah dalam rencana kita sehingga kita bisa percepat. Siapa tahu program itu tidak ada dalam benak kita sehingga bisa kita pikirkan ya. Berikan masukan kepada kami sehingga tim kami itu bisa coba mengolahnya. Kalau memang itu kami gumuli dan kami doa bahwa dalam doa itu memang harus dilakukan karena itu menjadi konsumsi yang baik buat semua jemaat Tuhan ya, maka kami akan berusaha dengan semampu kami gitu ya untuk memberkati saudara. Jadi silakan ya berikan masukan saudara lewat live chat, lewat kolom komentar, lewat juga WhatsApp ya, japri WhatsApp yang ada
Nomor WhatsApp ini nomor WhatsApp saja, tidak bisa ditelepon, memang karena disetting untuk terima WhatsApp saja. Dan kalau memang low respon, mohon dimaklumkan, tapi pasti akan direspon. Saya sudah berkali-kali mengingatkan admin kita untuk merespon, meskipun tidak langsung on the spot ya. Bapak Ibu bertanya langsung dijawab, karena admin kami juga nggak megang handphone itu 24 jam ya. Tapi saya sudah berkata ya, paling tidak kalau hari ini ada kerjaan pelayanan yang tertentu ya, sebelum tidur malam dilihatlah itu WhatsApp-nya, tolong dijapri, dibalas kalau ada yang butuh pertanyaan, butuh masukan, butuh saran, butuh apalah gitu ya. Jadi jangan sampai lewat beberapa hari ya. Saya terus mengingatkan hal ini kepada yang memegang nomor admin gereja ya. Jadi terima kasih doa saudara buat kami. Saya dan tim kami mendoakan juga saudara semuanya sehat sempurna dalam kasih anugerah Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang juga mendukung pelayanan ini lewat donasi danamu, terima kasih juga. Tuhan Yesus yang memberkati. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, itu iman saya. Dan saya berusaha untuk hidupi dalam hidup saya dan gereja yang saya gembalakan. Gitu ya. Jadi sama-sama kita berkolaborasi agar nama Tuhan dipermuliakan. Di minggu ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada program-program baru ya. Di channel YouTube The Warriors ada pelayanan Zoom ya. Kami melayani khotbah ibadah tengah minggu di Sekolah Polisi Negara di Kepulauan Kepri ya. Jadi Polda Riau ya, itu calon-calon polisinya yang Kristen itu kami diizinkan melayani mereka seminggu sekali lewat Zoom ya. Dan ya, luar biasa ya. Jadi kami melayani itu tulus, tidak berharap imbalan apapun ya. Tidak ada kami tidak berpikir ada imbalan dari Sekolah Polisi Negara. Kami juga melayani di lapas-lapas. Kami nggak pernah berharap sesuatu ya. Sebab bagi saya dan gereja dan tim di gereja, melayani itu adalah kesukaan ya. Jadi memang di gereja kami itu diusahakan melayani, tulus aja kita melayani ya. Kami melayani di Sekolah Polisi Negara, kami melayani di lapas secara Zoom di Pematang Siantar 2 kali seminggu, Jumat dan Sabtu. Kami juga melayani di Polres Tangerang Selatan, tempat kami berdomisili. Jadi kami seminggu sekali ya, di hari Sabtu ada tim yang sana melayani. Beberapa saudara kita yang sedang mengalami proses hukum ya, sebelum masuk ke pengadilan, sebelum surat-suratnya lengkap ya, itu kan mereka ditahan di Polres ya. Nah, ada beberapa belasan kadang-kadang ya kami melayani perempuan, laki di situ. Kemudian kami juga pelayanan-pelayanan sosial lainnya ya, di lapas-lapas lain juga ada ya, meskipun belum rutin. Dan kami akan berusaha terus ya. Makanya kami langganan Zoom ya, supaya kita bisa bikin program kapan saja dan free gitu. Maksudnya free itu waktunya bisa kita pakai kapan saja karena kita sudah berlangganan. Dan kita gereja tidak berharap imbalan apa-apa dari pelayanan ini, karena itu bagian dari tugas pelayanan gereja ya. Ya, puji Tuhan saya sudah punya teman-teman sekerja yang menyiapkan waktu mereka. Jadi hampir-hampir saya tidak pernah lagi terlibat dalam pelayanan di Zoom tadi. Ya hanya sekali-sekali ya. Mungkin ketika pembukaan, mungkin ketika saya merasa sudah beberapa bulan saya tidak pelayanan di situ lagi dan saya ada pesan Tuhan untuk disampaikan kepada mereka, maka saya minta jadwal. Tapi kalau tidak, itu jadwal dari teman-teman sendiri. Ya puji Tuhan kita punya tim yang sudah mulai punya jam terbang dalam berkhotbah dan punya skill teologi yang cukup lah ya. Karena hampir semua mereka, tim kami yang melayani itu sedang dalam on the way menyelesaikan program sarjana teologi mereka. Ada yang sudah masuk tahun kedua, ada yang baru masuk tahun pertama ya. Dengan 3-4 tahun ya tinggal setengah jalan lagi, paling tidak mereka tahun depan sudah ada yang bisa ngurus skripsi dan lain sebagainya. Jadi terbantukan gitu ya. Ya nanti mungkin beberapa tahun ke depan saya lebih santai lagi ya. Karena tim di The Way sudah bisa dipercayakan lebih lagi ya, bukan sekedar khotbah tapi hal-hal lainnya ya. Dan itulah kerinduan saya ketika
Saya melahirkan hamba Tuhan, pengkhotbah melahirkan pengkhotbah, pendeta melahirkan pendeta, gembala melahirkan gembala. Ya, semoga mereka jadi gembala. Kalau mereka jadi gembala, malah saya suka luar biasa ya. Karena ada gereja yang lahir dari pelayanan kami ya. Bukan sekedar bergabung, tapi memang kami ada buah pelayanannya, karena gembalanya adalah anak rohani saya. Itu rindu banget ya. Belum ada sampai sekarang karena usia gereja kami baru 7 tahun, dan semua tim masih bahagia sejahtera di The Way. Belum terpanggil untuk keluar lebih lagi gitu ya. Semoga ke depan mereka lebih tajam dan Tuhan panggil mereka lebih lagi. Dukung doa dan terima kasih buat semuanya. Yuk kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan dan kami selesai Tuhan dalam Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab di kitab yang baru, surat Ibrani pasal pertama. Dan kami bersyukur Tuhan, kami siap membaca, merenungkan Tadarusan Alkitab pasal-pasal berikutnya dari surat Ibrani ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Kami siap melayani-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.